Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, Alhamdulillah kali ini kita masih berjumpa dalam Bijak MNCo, bincang isu pajak bersama MNCo. Dan kali ini sekarang bulan Januari 2022, kita masih akan mengupas tentang PPS ya. Nah, tadi pagi saya kebetulan mendapatkan WA dari orang yang baru pulang dari luar negeri. Beliau itu bekerja sudah sejak tahun 2005. Lalu 2020 beliau pulang. Ya. Jadi ceritanya begini, 2005 ya, ini 2004. Ya, tulisannya kurang sip ya, enggak apa-apa lah ya. Nah, 2005 ini dia berangkat nih. Dia berangkat ke luar negeri. Oke. Nah, sebelum berangkat seperti biasa SPT sudah dia masukkan ya. Ini SPT lapor di sini. Oke ya. Lalu ketika berangkat ini untuk jangka waktu yang lama, kontraknya selalu diperpanjang ya. Sampai 2019 masih di sana, 2020 itu dia pulang ke Indonesia ya. Dia pulang ke Indonesia untuk selamanya. Udah pensiun di sana. Berarti udah 15 tahun dia bekerja di luar negeri, ya. Kemudian beliau tanya nih tadi pagi, "Pak, saya ada kasus ini." Ya, saya 2005 berangkat ke luar negeri nih. Jadi selama ini status pajak dia adalah, kalau kita lihat undang-undang pajak penghasilan kita, statusnya adalah subjek pajak luar negeri secara substansi, substansi dan yuridis ya. Aturan hukumnya dia masuk kategori subjek pajak luar negeri. Apalagi substansinya, wong dia 15 tahun di sana ya. Oke ya, ini SPLN. Selama ini memang nggak ada laporan. Karena undang-undang pajak kita kan subjek pajak luar negeri tidak ada kewajiban melaporkan SPT. Ini SPT tidak lapor. Ya, jadi ini sudah benar secara substantif, secara yuridis, substantif dan yuridis ya. Nah, kemudian ini pulang nih ceritanya nih. Nah, sebelum pulang ya, waktu dia berangkat ini NPWP-nya udah nonaktif nih ceritanya, nonaktif ya. Maka tidak lapor SPT, sudah betul. 2020 beliau pulang ya, pulang nih. Nah, ketika pulang dia bermaksud untuk melaporkan SPT. Ya, dia pengen nih lapor SPT nih. Tapi yang 2020 belum dilaporin juga karena masih bingung nih apa yang harus diisi. Ya. Nah, bingung tanda tanya, berarti 2020 ini asetnya diisi berapa atau aset yang mana saja. Sementara beliau ini kan sudah punya aset nih. Sejak 2005 sampai 2020, dari gaji-gaji yang diterima di luar negeri, dia udah belanjakan untuk beli aset. Ya, ini udah beli aset nih dalam kurun waktu ini, beliau beli aset. Ya, katakanlah nilainya misalnya 10 miliar ya. Misalnya ya. Ya, mudah-mudahan benar ya, asetnya 10 miliar. Nah, beliau bilang begini, "Pak Nur, saya mau ikut PPS. Karena berita di dalam negeri ini santer banget nih, orang harus ikut PPS. Kalau nggak kena PPS nanti kena sanksi 14% ya, atau kena sanksi 30%, masih dianggap simpang siur oleh beliau. Ya, maka dia mau memasukkan SPT 2020 itu galau, bingung di situ. Ya, oke ya, saya lanjutkan. Jadi pertanyaan dia adalah, di tahun 2022 ini karena ada program PPS, dia mau ikut nih. "Pak, saya mau ikut nih." Ya, cuman beliau nggak ngerti ikut itu konsekuensinya apa. Kalau misalnya dia ikut, asetnya 10 miliar, ya, kalau dia ikut nih ceritanya nih, kan dia kena 14%. Harus bayar beliau 1,4 miliar. Nah, ini kan luar biasa nih jumlahnya. Kalau masih kerja mungkin masih ringan lah ya. Kerja di luar negeri kan gajinya besar. Ini sudah pensiun. 1,4 miliar bayangkan. Nah, beliau nggak ngerti nih kalau PPS itu konsekuensinya bayar
dari aset yang nggak pernah dia laporin sama sekali. Jadi kalau PPS itu kan kaitannya dengan pengungkapan harta. Ya, tidak peduli harta itu sumbernya dari objek pajak atau non objek pajak. Sudah kena pajak atau belum kena pajak, itu nggak peduli di situ. Yang dilihat adalah SPT 2020 belum dimasukkan aset itu. Itulah objek dari PPS. Sehingga kalau asetnya belum masuk nih, ini 10 miliar belum masuk semuanya. Maka semuanya harus dikenakan 14% kalau beliau memaksakan ikut PPS. Ya, mau bayar kok maksa gitu ya. Setelah lihat angkanya 1,4 miliar, mungkin dia akan mundur. Wah, ini 1,4 ini. Tidak main-main jumlahnya. Ya, makanya saya nasihati beliau. Saya berikan nasihat kepada beliau. Pak, yang ikut PPS itu, ya, itu untuk mereka-mereka yang ingin mengambil insentif. Jadi yang ikut PPS adalah mereka yang punya kepentingan terhadap insentifnya. Apa insentifnya? Insentifnya adalah tidak diperiksa, ya, tidak dilakukan pemeriksaan. Ya, maaf nih tulisannya bagus sekali ya, karena nggak ada mejanya, agak susah ya. Tidak akan dilakukan pemeriksaan mulai tahun 2016, ya, padahal 16 sudah daluarsa, udah pasti nggak diperiksa ya. Sampai dengan tahun pajak 2020. Ini insentifnya. Jadi orang ikut PPS itu karena fokusnya adalah agar mendapatkan insentif ini. Ya. Nah, kenapa insentif ini diambil? Pengen dikejar nih. Karena insentif ini ya, dengan insentif ini orang akan terhindar dari resiko denda-denda pajak. Ya, resiko pokok pajak yang belum dia bayarkan. Jadi misalnya nih, tahun 2016, ya, 16, 17, 18, 19, 2020. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, adakah di sini potensi pajak terutang? Nah, adakah pajak terutangnya nih? Oh, ternyata ada misalnya. Oke, ada pajak terutang. Maka pilihannya, oke, ini persiapan nih ikut PPS nih, karena ada resiko nih. Ya, karena kita ingin menghindari resiko ini, kita ikut PPS. Lalu ternyata kemudian kita hitung nih, pajak yang sudah dibayar. Sudah dibayar. Semua sudah dibayar. Ya, jadi seluruh pajak terutang yang timbul di 16 sampai 20, seluruh pajaknya sudah dia bayar. Kalau udah dibayar, maka resikonya adalah tidak ada resikonya. Ya, jadi nggak perlu ngambil insentif. Tidak perlu ngambil insentif. Karena nggak ada resikonya. Ya, diperiksa pun hasilnya 0. Jadi yang case seperti ini tidak perlu ikut PPS, ya. Tetapi kalau pajak terutangnya ini ada, ya, ada. Ini pajaknya baru dibayar misalkan 30%. Misalnya nih, dari total pajaknya dia cuma sebagian tok. Ya, atau saya tulis angka 60% deh ya. Yang 40% masih dikemplang ceritanya ya. Dikemplang itu berarti diselundupkan lah. Ya, nggak melaporkan seluruhnya. Berarti ada resiko 40%. Ini resikonya 40% ya. Nah, ini ya, saya tulis di bawah. Resikonya 40%. Nah, kalau ada resiko di antara tahun 16 sampai 2020, maka pikirkan untuk ikut PPS. Ya. Kalau yang model pertama semuanya ini sudah dibayar pajaknya, nggak usah mikirin PPS. Ya, kecuali kita ingin kontribusi saja, ya. Kecuali kita ingin menyumbang negara saja, ya. Tapi nyumbang negara tidak harus dengan ikut PPS, ya. Nah, untuk yang punya resiko seperti ini, itu pikirkan untuk ikut PPS. Pikirkan, ya. Baru mikir dulu loh. Jangan langsung ikut. Pikir itu artinya apa? Mengukur nilai resikonya. Jadi PPH dari resiko itu dibandingkan dengan PPH-nya PPS. Ya.
Kalau pajak dari resiko itu misalnya, kenanya 100 juta ini resikonya. Dengan bayar PPS, kita bayar 1,4 miliar tadi. Ya berarti nggak usah ikut PPS. Anda cukup ikut pembetulan SPT saja. SPT-nya betulkan, munculkan nih kekurangan bayar 100 juta. Selesai. Ya. Ini kalau kasus yang umum ya. Nah, kembali ke pertanyaan teman yang pulang dari luar negeri ya. Ini teman luar negeri ya. Kita harus ngitung resikonya beliau juga. Berarti kan dia tahun 2016, 17, 18, 19, 2020 ya. Dia pulang katakanlah bulan Maret nih. Pulang ke Indonesia. Ini pulang. Untuk selamanya, bukan pulang mudik ya. Pulang selamanya. Maka ini dia menjadi SP dalam negeri. Di sini dia masih SP luar negeri. Ya. Nah, kalau kita lihat di undang-undang pajak kita, undang-undang pajak penghasilan kita, syarat pengenaan pajak adalah harus ada subjeknya, harus ada objeknya. Ya. Dan siapa yang harus membayar pajak di Indonesia adalah mereka-mereka yang statusnya subjek pajak dalam negeri. Ya, atas penghasilan yang dia terima dari Indonesia atau luar Indonesia. Tapi kalau ada subjek pajak luar negeri yang penghasilannya diterima dari luar negeri, itu nggak ada objeknya. Jadi kalau penghasilannya dari luar negeri ini, dia nggak ada resiko, nggak ada pajak sama sekali. Plus tidak perlu lapor SPT juga, ya, karena status kita subjek pajak luar negeri. Undang-undang mengatakan subjek pajak luar negeri itu tidak punya kewajiban menyampaikan SPT, ya. Nah, maka Bapak yang tadi, beliau tadi yang me-WA saya pagi tadi itu, saya bilang bahwa Bapak tidak ada kewajiban, Pak. Bapak nggak ada resiko 16 sampai dengan tahun 2020. Terus saya tanya, 2020 ada penghasilan apa? 2020 ada penghasilan dari kos-kosan. Berarti resikonya hanya pajak atas kos-kosan saja. Ya. Punya berapa kamar? 20 kamar. Berapa sebulan dapatnya? Sebulan dapatnya 10 juta misalnya. Maka pajak yang harus beliau bayar itu adalah 0,5% dari 10 juta. Selama tahun 2020. Itu saja yang menjadi potensi atau resiko pajak Bapak. Ya, jadi misalnya nih, berarti ini nggak ada resiko ya. Sampai dengan tahun 19, nggak ada resiko. 0 resikonya. Ya. Lalu tahun 2020, ketika menjadi SPDN, maka satu langkah beliau adalah aktifkan NPWP, ya kan? Aktifkan NPWP. Nah, sampai hari ini beliau belum mengaktifkan karena bingung. Halau, ya kan? Nah, setelah diaktifkan, lalu kemudian lapor SPT. Tahun 2020 saja, 19-nya nggak usah, ya. Karena 19 statusnya masih subjek pajak luar negeri. Oke ya. Lapor SPT 2020 yang dilaporin apa? Penghasilan kos-kosan. Ini kan usaha ini. Karena dia usaha, omsetnya masih di bawah 4,8 miliar, maka dia berhak mendapatkan tarif 0,5% kali katakanlah setahunnya penghasilan dari kos-kosan itu katakanlah 200 juta nih misalnya. Maka pajak yang harus dia bayar di SPT 2020 yang dia punya resiko di situ adalah berapa nih? 1 juta ya? 1 juta rupiah. Nah ini. Masukkan SPT 2020 penghasilan kos-kosan yang pertama, yang kedua memasukkan harta di situ. Harta yang beliau peroleh dari luar negeri. Ya, masukkan saja, jangan khawatir. Nggak akan diusut nih hartamu dari mana, penghasilanmu dari mana. Ya dari luar negeri. Nanti kalau kantor pajak mau mengenakan penghasilan di luar negeri, nggak bisa. Kenapa? Status saya subjek pajak luar negeri. Nggak ada kewajiban bayar pajak di Indonesia. Saya tax subjeknya luar negeri. Yang berhak memajaki saya adalah luar negeri. Ya, kecuali kita nyanggulnya di Indonesia, semacam kos-kosan tadi, ya harus dibayar di Indonesia. Kita menyewakan rumah di Indonesia, ya bayar pajak di Indonesia. Menyewakan mobil di Indonesia,
bayar pajak di Indonesia. Ya. Di harta masukkan nih 10M nih hartanya tadi ya, 10 miliar, masukkan saja. Kalau ditanya, loh dari mana 10M Anda punya harta? Ya dari luar negeri. Nah, untuk membuat kantor pajak itu meyakini bahwa selama ini kita bekerja di luar negeri, maka saya menyarankan ya, yang ketiga, membuat surat keterangan domisili di luar negeri ya. Certificate of tax resident. Nah, ini penting nih. Ya. Kita membuat certificate of tax resident untuk masa-masa ketika kita ada di luar negeri. Itu bisa diakses secara online. Ya, misalkan teman saya dari Qatar kemarin, itu saya minta untuk ngurus. Dan dalam 7 hari itu jadi. Dan beliau bisa mengurus dari tahun 2015 sampai 2020. Ya. Kemudian 2010 sampai 2014. Ya, itu bisa diurus 5 tahunan, ya. Nah, dengan bekal itu nanti kalau kantor pajak menanyakan, "Loh, kamu punya 10M dari mana?" "Dari luar negeri, Pak." "Mana buktinya?" Certificate of tax resident ini adalah bukti bahwa kita saat itu menjadi subjek pajaknya luar negeri. Jadi aman, ya. Kalau nggak ada poin 3 ini, resikonya nanti kita harus menjelaskan ke kantor pajak. Dan orang kantor pajak belum tentu percaya dengan omongan lesannya kita. Maka saya sarankan, ya setelah pulang itu, atau sebelum pulang ke Indonesia, uruslah itu ya, Certificate of Tax Resident, bahwa kita bukan tax subjeknya Indonesia. Ya. Nah, coba kalau dibandingkan nih, bayar 1 juta, nih ya, dengan tadi kalau yang bayar, berapa tadi ya? Kalau ikut PPS, dengan mengungkap harta 10 miliar, ya, kita bayar 1,4 miliar. Kalau kita pembetulan SPT saja, bayarnya cuma 1 juta, ya, 1,4 M dibanding dengan 1 juta. Bedanya nggak banyak, cuma nolnya 3 atau ekornya kan 000. Tapi itu kerasa banget di situ kan. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi ikut PPS jangan ikut-ikutan. Termasuk teman-teman yang baru pulang dari luar negeri, tidak kemudian langsung ikut PPS semua harta saya, belum tentu. Ya, pikirkan dengan matang. Ya, silakan Bapak Ibu nanti kalau ada kesulitan, ada misalnya kebingungan, kegalauan, silakan hubungi kami, bisa lewat tulisan atau silakan ke website kami, ke nomor kami, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.